Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi di channel saya Amar Tutor Ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang kebijakan makroekonomi. Langsung saja. Nah, pertama kita akan membahas peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Seperti apa dari sudut kebijakan fiskal. Nah, ekonomi makro itu dapat menganalisis yang pertama masalah ekonomi yang dihadapi dalam masalah pengangguran dan inflasi dan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. Dan yang kedua, peranan uang dalam penentuan kegiatan ekonomi dan yang ketiga masalah pengangguran dan inflasi. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua permasalahan ini dapat mewujudkan efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Nah, untuk menghindari efek ini, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Nah, di sini ada peranan kebijakan pemerintah. Seperti apa peranan kebijakan pemerintah? Langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi itu ada dua cara. Yang pertama ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kita di sini fokus dulu ke kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu apa? Kebijakan fiskal yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan atau pajak dan pengeluaran pemerintah atau disimbolkan J untuk pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah pajak disimbol dengan T. Kategori kebijakan fiskal yang pertama, kebijakan menyangkut pembelian penerimaan atas barang dan jasa. Kedua, kebijakan menyangkut pajak. Dan yang ketiga, kebijakan menyangkut pembayaran transfer atau kompensasi untuk pengangguran, kemudian tunjangan jaminan sosial, pembayaran kesejahteraan, dan tunjangan veteran. Nah, jadi ada 3 kategori kebijakan fiskal. Oke, selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah manipulasi suplai uang dan tingkat suku bunga untuk menstabilkan atau menstimulasi ekonomi. Dalam ekonomi modern, kebijakan moneter adalah mekanisme yang ampuh untuk menangani resesi dan mengurangi pengangguran melebihi kebijakan fiskal. Itu untuk kebijakan moneter. Di sini saya hanya sedikit menampilkan kebijakan moneter karena kita masih fokus ke kebijakan fiskal. Selanjutnya, konsep utama kebijakan moneter adalah bahwa tingkat suku bunga yang lebih rendah akan menyebabkan konsumsi dan investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan tingkat permintaan agregat. Nah, itu sekilas tentang kebijakan moneter. Nah, lalu kita masuk ke pajak. Pajak ini tadi adalah instrumen kebijakan fiskal. Pajak itu apa? Pajak artinya iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal berdasarkan undang-undang. Secara ekonomi, pajak didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa memberi balas jasa langsung. Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Sebaliknya, pajak dapat mempengaruhi pola produksi atau konsumsi. Nah, bagaimana kaitan pajak dan pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income atau disimbolkan YD. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa fungsi dari YD atau pendapatan yang siap dibelanjakan sama dengan pendapatan dikurang pajak.
Kemudian pendapatan yang siap dibelanjakan itu fungsinya itu seharusnya ya konsumsi ditambah tabungan. Nah, jadi di sini YD ya atau pendapatan disposable sama dengan Y dikurang T yang di atas, kita sederhanakan lagi. Pendapatan dikurang pajak artinya sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Ya, kalau dia YD-nya sama dengan ini, kemudian YD juga sama dengan ini, artinya Y dikurang T sama dengan C ditambah S. Atau bisa kita sederhanakan lagi, yaitu Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Ini T-nya kita pindah ke kanan jadi positif. Jadi ya, kesimpulannya fungsi terakhirnya Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Nah, kemudian pengeluaran agregat yang direncanakan atau yang disimbolkan dengan AE. AE sama dengan, nah ini rumus AE-nya sama dengan T ditambah I ditambah G. Itu yang harus kita ingat. Kemudian ada defisit anggaran. Seperti apa defisit anggaran? Defisit anggaran itu selisih antara jumlah yang dibelanjakan oleh pemerintah dengan yang dikumpulkan dari pajak pada suatu periode tertentu. Itu defisit. Kemudian ada defisit anggaran G dikurang T. Jika G lebih besar daripada T atau daripada pajak, maka pemerintah menjamin dari masyarakat untuk membiayai defisit. Ya, pemerintah meminjam dari masyarakat untuk pembiayaan defisit. Nah, kalau dia pengeluaran pemerintah lebih kecil daripada pajak, maka pemerintah mengalami surplus anggaran. Jadi ini rumus dari defisit anggaran G dikurang T. Nah, hasilnya itu bisa defisit, bisa surplus. Kemudian kita lihat fungsi konsumsi setelah pajak. Tadi sudah sedikit saya sampaikan bahwa pajak itu memiliki pengaruh terhadap konsumsi. Nah, bisa kita lihat konsumsi agregat bergantung pada pendapatan agregat. Sehingga bila pendapatan naik, maka konsumsi akan naik. Maka fungsi konsumsi yang pernah kita pelajari adalah C sama dengan A ditambah B dikali YD. Kemudian, karena di sini YD, artinya kita masukkan rumus YD-nya. YD sama dengan Y dikurang T. Artinya sudah masuk pajak di sini. Maka fungsi konsumsi ya, yang terakhir ya, C sama dengan A ditambah B dikali Y dikurang T. Ini fungsi konsumsi setelah adanya pajak. Oke, kita lanjut. Nah, output equilibrium. Kapan kondisi output equilibrium? Equilibrium itu keseimbangan pendapatan ya, atau keseimbangan hasil atau output. Keseimbangan itu terjadi bila pendapatan nasional atau pendapatan agregat sama dengan pengeluaran agregat yang direncanakan. Ingat, AE ini adalah pengeluaran agregat yang direncanakan. Contohnya, ya ini fungsinya, rumusnya AE sama dengan C ditambah I tambah G. Maka keseimbangannya Y sama dengan C tambah I ditambah G. Nah, ini keseimbangannya. Oke, ini adalah pengeluaran yang direncanakan, ini adalah pendapatan agregat. Oke. Nah, jika pengeluaran yang direncanakan lebih besar daripada pendapatan, perusahaan akan mengeluarkan cadangannya.
Sehingga inventory turun, selanjutnya perusahaan akan meningkatkan produksi, sehingga Y juga akan naik, pendapatan agregat akan naik. Kemudian jika pengeluaran agregat lebih kecil daripada pendapatan agregat, sebagian produksi yang dihasilkan perusahaan tidak terjual. Sehingga inventory naik, selanjutnya perusahaan akan menurunkan produksi sehingga Y juga akan turun. Itu ya, kalau nilainya itu lebih besar daripada Y atau lebih kecil daripada Y. Contoh ya, misalnya kita ingin mencari equilibrium atau keseimbangan output. Rumusnya Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Maka untuk investasi ya, untuk keterangannya investasi itu 100, pengeluaran pemerintah itu 100, dan di sini ada pajak 100. Nah, untuk soalnya jika konsumsi sama dengan fungsi konsumsi sama dengan 100 ditambah 0,75 YD, ingat rumus YD adalah Y dikurang T, mohon maaf, Y dikurang T, atau C sama dengan 100 ditambah 0,75 dikali Y dikurang T. T-nya kita sudah tahu 100, tinggal kita masukkan aja nanti. Ini adalah pengeluaran pemerintah dan ini adalah investasi. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini pendapatannya berubah-berubah ya, naik terus. Kemudian pajaknya 100. Kemudian pendapatan yang siap dibelanjakan atau YD itu yang rumusnya Y sama dengan Y dikurang T ya, pendapatan dikurang pajak. Kemudian konsumsinya, fungsinya C 100 ditambah 0,75 kali YD. Tabungan, setting sama dengan, ini bukan fungsinya ya, tapi ini adalah rumus untuk mencari tabungannya itu kalau pendapatan kita dikurang pajak, dikurang konsumsi, sisanya buat tabungan, ya kan? Kemudian investasi atau di sini ada pengeluaran pemerintah, kemudian di sini ada pengeluaran agregat, kemudian di sini ada perubahannya. Nah, coba kita lihat ketika pendapatan agregatnya 300, pajaknya 100, maka disposable income-nya 300 dikurang 100 yaitu 200. Kemudian berapa konsumsinya? Nah, lalu kita kalikan saja 200 dikali 0,75 ditambah 100 hasilnya 250. Kemudian setting pendapatannya 300 dikurang pajaknya 100 dikurang nilai konsumsinya 250, masih minus 50. Investasinya 100, pengeluaran pemerintahnya 100. Kemudian ditotalkan untuk mencari pengeluaran agregat. C yaitu 250 ditambah I 100 ditambah 100. Ya, jadi hasilnya 450. Nah, perubahannya adalah minus 150, artinya lebih tinggi pengeluaran daripada pendapatan agregat, maka outputnya akan naik. Nah, kemudian seterusnya seperti itu. Nah, kita lihat di pendapatan 900. Pajaknya 100. Ini mencarinya sama 800. Kemudian konsumsinya 700, tabungan 100. Ini tetap, maka pengeluaran agregatnya adalah 900. Maka disinilah ada keseimbangan. Kalau outputnya turun, artinya pendapatan agregat itu lebih besar daripada pengeluaran. Nah, itu adalah cara mencari dan menghitung keseimbangan output. Baik, selanjutnya masuk ke pendekatan suntikan dan bocoran.
Nah, pendekatan suntikan dan bocoran juga bisa mencari keseimbangan. Ya, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai bila sisi pengeluaran yaitu C ditambah I tambah G harus sama dengan sisi pendapatan. C ditambah S ditambah G ditambah T. Maka digabungkan C ditambah I tambah G sama dengan C ditambah S tambah T. Lalu ini C-nya dihapus karena ini sama, maka tinggallah I ditambah G sama dengan S ditambah T. S ditambah T ini dikatakan bocoran dan I ditambah G ini dikatakan suntikan. Oke. Nah, di sini ada kasus. Contoh kasus diketahui C sama dengan 90 ditambah 0,75 Y. Savingnya min 90 ditambah 0,25 Y, investasi 120, pengeluaran pemerintah 60, pajak 40. Diketahui, ditanya, berapa keseimbangannya? Ya, sudah kita jawab, fungsi konsumsi. 90 ditambah 0,75 YD, ini adalah sebelum pajak. Kemudian sesudah pajak, maka menjadi C sama dengan 90 ditambah 0,75 dikali Y dikurang 40. Hasilnya itu adalah C sama dengan 60 ditambah 0,75 Y. Inilah fungsi konsumsi sesudah pajak. Oke. Kemudian fungsi tabungan setelah pajak. S sama dengan YD dikurang C. Nah, kemudian S sama dengan YD dikurang 60 ditambah 0,75 YD. Ini setelah pajak. S sama dengan YD dikurang 60 dikurang 0,75 dikali YD. Kemudian saving sama dengan 1 dikurang 0,75 dikali YD dikurang 60. Nah, hasilnya itu adalah saving sama dengan min 60 ditambah 1 kurang 0,75 dikali Y dikurang 40. Oke. Kemudian saving sama dengan S sama dengan min 100 ditambah 0,25 Y. Nah, itu adalah fungsi tabungan setelah pajak. Maka keseimbangannya Y sama dengan C ditambah I tambah G. Ini cara pertama, maka kita masukkan fungsi konsumsinya, investasinya, dan pengeluaran pemerintahnya. Hasilnya itu adalah 960. Nah, kalau dari sisi suntikan dan bocoran, 120 ditambah 60, masukkan fungsi savingnya 0,25 ditambah 40 pajaknya, hasil akhirnya tetap sama 960. Oke, nah kita bisa lihat ini savingnya min 100 tambah 0,25, kita masukkan pendapatannya tadi 960, maka savingnya itu adalah 140. Kita buktikan lagi apakah sama. 120 ditambah 60 sama dengan 140 ditambah 40, maka 180 sama dengan 180. Nah, disinilah keseimbangannya. Oke, di sini ada trik menggambar kurva keseimbangan. Lihat kemiringan garis konsumsi sebelum pajak. Y sama dengan C. Y sama dengan 90 ditambah 0,75 Y. Maka hasilnya itu Y sama dengan 360. Itu kemiringannya.
Kemudian melihat kemiringan garis konsumsi setelah pajak, sama pencariannya hanya konsumsinya yang berbeda karena ini setelah pajak, hasilnya itu 240. Nah, maka di sini bisa kita lihat konsumsi setelah pajak pendapatannya 240 di sini posisinya, kemudian sebelum pajak ya pendapatannya itu 360. Oke. Konsumsinya 90, kita garis lagi. Kemudian disinilah keseimbangannya 240 dan 960. Ini keseimbangannya, Y sama dengan C ditambah I tambah G. Kemudian ini adalah kurva keseimbangan yang direncanakan. Ya, oke ya. Jadi bisa kemudian ada kurva keseimbangan suntikan dan bocoran. Seperti apa? Melihat kemiringan garis tabungan sebelum pajak ya sama seperti tadi. Y-nya itu adalah 360 di tabungan min 90. Kemudian melihat kemiringan garis tabungan setelah pajak. Hasilnya itu di pendapatan 400 dan tabungannya di min 100. Nah, ini min 90, kemudian pendapatannya jadi 360, kemudian di min 100, pendapatannya 400, kemudian keseimbangannya di sini 180, ditambah G, dan pendapatannya 960. Oke. Kemudian ada pembayaran transfer payment atau subsidi. Selain pemungutan pajak, pemerintah juga melakukan pemberian transfer masyarakat, sehingga persamaan pendapatan disposable dinyatakan YD sama dengan Y dikurang T ditambah TR. Ini fungsi YD sekarang. Kemudian contohnya, kita lihat ini fungsi konsumsi. Investasi 50, pengeluaran pemerintah 250. Pajak 250 dan TR-nya 50. Tentukan keseimbangannya. Maka kita masukkan aja 100 0,8 YD tambah 50 tambah 250. YD-nya itu menjadi Y dikurang 250 ya, ditambah 50. Ya, dikurang pajak ditambah transfer, tambah lagi 300 pengeluaran pemerintah. Hasilnya itu adalah ya hasil pendapatan keseimbangan adalah di pendapatan 1.200. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan terkait tentang kebijakan makroekonomi yang terfokus pada kebijakan fiskal. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.